Hai para bos, ini Rachel dari Asian Boss. Jika Anda harus berpose untuk sebuah foto, apa yang Anda akan lakukan untuk berpose? Kemungkinan besar jika Anda pernah melihat orang Jepang berpose untuk foto, maka Anda mungkin sering melihat tanda itu. Benar, V, tanda yang terkenal itu. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang Jepang melakukan hal itu? Apakah mereka dilatih untuk melakukan hal ini sejak lahir? Apakah mereka tahu apa artinya? Mari kita pergi jalan-jalan ke Tokyo untuk mencari tahu. Ini tampak tiba-tiba, namun sebelum kita mulai, izinkan saya mengambil foto Anda untuk mengenang momen ini. Oke. Terima kasih, saya akan mengambil foto, silakan berpose dengan pose terbaik. 1, 2, 3. Lucu sekali. 1, 2, 3. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. 1, 2, 3. Lucu. Berapa persen orang Jepang yang berpose dengan tanda peace ketika difoto? 98%. Mengapa ada begitu banyak? Semua teman saya melakukannya. 90%. Mengapa? Mungkin itulah satu-satunya pose yang mereka ambil, mungkin. Ya, menurut saya ini mendekati sekitar 100%. Apakah Anda ingat? Jika Anda ingat, kapan Anda melakukan pose ini? Dan juga dari siapa Anda mempelajari pose ini? Ibu saya mau ngajari saya ketika masih bayi. Saya telah melakukan ini sejak saya lahir. Sejak saya berusia sekitar 2 atau 3 tahun, saya membuat pose peace di sebagian besar foto ketika saya berusia 3 tahun. Ketika mengambil foto tanpa pose, ekspresi emosinya kurang sehingga membosankan. Foto harus diambil dengan gembira, jadi saya diajari membuat pose peace di foto. Mengapa Anda membuat pose peace? Wah, saya belum pernah memikirkannya. Saya melakukan secara tidak sadar. Mungkin karena saya malu. Apakah ada pose tanda peace yang berbeda saat mengambil foto? Jenis tanda peace lainnya, saya sering melakukan ini. Saya merentangkan jari seperti ini. Mungkin sepertinya saya ingin menyembunyikan wajah saya. Tanda peace belakang, peace ganda, peace yang terbalik, peace dagu. Bukankah ini terlihat lebih keren? Selama itu terlihat seperti tanda peace, menurut saya itu tidak masalah. Bagaimana kalau saya tambahkan 1 dan 1 bersama dan menyebutnya peace? Yuk jadikan ini tren bersama. Daripada membuat tanda peace, saya membalik milik saya ke belakang. Maksudnya itu masih merupakan tanda peace. Tampaknya, jika melakukan tanda peace yang normal, orang dapat mendeteksi sidik jari Anda dan informasi pribadi Anda. Menurut berita, menurut saya, tandanya harus dibalik. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Beberapa berita yang beredar di internet. Tren saat ini adalah pose ini. Banyak gadis sekolah menengah yang melakukannya. Mereka pikir itu lucu dan menyembunyikan wajah mereka. Mereka menundukkan kepala. Mereka menundukkan kepala. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkin karena mereka malu untuk menunjukkan wajahnya. Salah satu yang paling umum adalah meletakkan tanda peace di dagu. Itu membuat wajah tampak lebih kecil. Menurutku itu akan membuatmu terlihat lebih manis. Mengapa penting untuk membuat wajah Anda terlihat lebih kecil? Saya kira itu karena wajah yang lebih kecil dipandang lebih menarik. Mungkin letakkan tangan Anda seperti ini di sebelah wajah Anda bisa membuat wajahmu terlihat lebih kecil. Menurut saya orang Jepang cenderung memiliki wajah yang lebih besar. Apakah perlu untuk membuat wajah yang lebih kecil di foto? Ya, itu penting. Menurutku itu penting. Lagi pula ada anggapan umum bahwa orang dengan wajah yang lebih kecil itu cantik, begitu. Apakah anak laki-laki juga memiliki keinginan untuk membuat wajahnya terlihat lebih kecil? Sama sekali tidak. Apakah kamu melakukannya? Ya, saya melakukannya karena saya memiliki wajah yang besar. Saya memiliki kompleks tentang ukuran wajah saya. Jika saya tidak memakai masker, Anda pasti akan terkejut dengan ukuran wajah saya. Tidak banyak orang Jepang yang memiliki wajah kecil dan bentuk tubuh yang bagus. Jadi mereka ingin tampil lebih baik dengan menggunakan tanda peace. Ini, mari berfoto dengan pose selain peace. Siap, 1, 2, 3.
Lucu sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kalian lucu sekali. Terima kasih. Saya tidak yakin bagaimana cara berpose tanpa tanda peace. Jadi saya pikir apa yang harus saya lakukan. 1, 2, 3. Bagaimana? Itu sulit. Apakah itu sulit? Apa yang kamu pikir itu sulit? Saya selalu berpose dengan tanda peace tanpa memikirkannya. Itu benar. Saya tidak pernah memikirkan mengapa saya mengambil pose itu. Apa arti pose peace yang sering digunakan di Jepang ini? Saya rasa tidak banyak orang yang melakukannya dengan makna. Bukankah itu perdamaian? Apakah itu salah? Saya tidak tahu. Perdamaian. Tanda V juga bisa berarti kemenangan. Menurut saya mempunyai citra yang positif. Apakah Anda terkejut mendengar bahwa tanda peace berarti kemenangan atau perdamaian? Ya, saya terkejut. Apa menurut Anda itu tidak ada hubungannya? Saya pikir itu tidak ada hubungannya. Apakah benar? Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Terima kasih, saya baru saja belajar sesuatu yang baru. Saya bertanya-tanya, apakah itu berarti perdamaian? Tapi saya tidak memikirkan itu sebagai kemenangan. Sekarang aku tahu. Bisakah Anda menunjukkan kepada pemirsa global kami sebuah pose tanpa tanda peace? Pose macam apa itu? Pose keren seperti ini. Sesuatu seperti ya. Saya minta maaf. Jika Anda memakai kemeja, berposelah seperti ini. Anda akan terlihat seperti model. Yang ini adalah pose yang saya suka. Itu adalah pose dari karakter manga. Disebut Ratu Pembunuh. Itu keren. Mungkin terlihat bagus jika orang asing melakukannya. Jika Anda berpose seperti ini, mungkin akan terlihat lucu. Tentu saja pose Jepang. Mau saya tunjukkan, ada banyak sekali. Tapi favorit pose Jepang saya adalah pose Gojo Satoru dan pose Kamehameha, pose One Piece, dan masih banyak lagi. Ya, pose anime. Jika kita ingin berfoto dengan orang Jepang, etiket apa yang harus dipertimbangkan? Hal ini tergantung pada situasinya. Misalnya Anda mengambil foto saat makan, jangan bicara terlalu keras. Apalagi saat Anda memberi isyarat saat mengambil foto. Dan juga ketika mengambil foto di malam hari, perhatikan orang-orang di sekitarmu dan jangan menyalakan flashnya. Jadi etiket seperti itu. Selain itu, jika Anda berfoto di tempat yang sepi, Anda harus mematikan ranah suara. Orang Jepang mungkin tidak terlalu suka jika orang lain terlalu dekat. Saya tidak suka itu. Jadi ketika orang berfoto dan mendekati saya tidak menyukainya. Saya lebih suka ruang pribadi. Orang asing mungkin akan merangkul Anda. Saya tidak suka itu. Tapi itu tergantung orangnya. Satu hal, ada banyak orang yang tidak ingin terlihat. Menurut saya, mengambil foto itu bagus, tapi saya tidak menyarankan memposting di media sosial tanpa mendapat persetujuan dari orang yang ada di dalamnya. Terima kasih atas waktu Anda. Mungkin berpose sekali lagi di depan kamera. Kalian berdua lucu sekali. Yeay! Terima kasih.